bagaimana kita menaklukkan setan. Ya. Menurut Al-Quran menggambarkan bagaimana operasi setan itu. Ya. Kemarin kita sudah menjelaskan bagaimana yang pertama ada 7 godaan setan yang menunjukkan hasilnya, hasil daripada pengetahuan kita supaya menghadapi setan itu bagaimana menurut Al-Quran. Pertama dalam surah Fussilat ayat 36. Dan jika setan menggodamu dengan suatu godaan, maka mohonlah perlindungan kepada Allah. Sungguh Dialah yang Maha mengetahui, Maha mendengar, Maha mengetahui. Ini ditujukan kepada Rasulullah SAW. Jadi kita bisa melihat bagaimana setan itu walaupun kepada Rasulullah itu merupakan gangguan juga, ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma yanzaghannaka, apabila engkau digoda, engkau, jadi kepada Rasulullah itu bicaranya begitu, minasyaiton nazghun, godaan-godaan setan, fasta'iz billah, maka berlindunglah kepada Allah, innahu was-sami'ul alim. Kemudian ayat sebelumnya menggambarkan orang yang seperti ini, ya, seperti Rasulullah SAW. Posisi setan itu nazghun, posisi dia nggak bisa dekat, ya, dia menggoda jarak jauh, nazghun. Maka sebenarnya apa kelebihan dari Nabi Muhammad SAW? Itu maksudnya, ya. Dengan demikian kita bisa mencontoh, ya. Dan ayat 36, itu, ya. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Artinya kualitas utama, ya, yang diberikan kepada Rasulullah SAW itu sifat sabar, ya, sifat sabar. Sabar itu ada 3. Para ulama menggambarkan sabar terhadap musibah, ya, yang terjadi, sabar menahan gejolak nafsu dan sebagainya terhadap perbuatan-perbuatan maksiat, ya, terhadap kesalahan-kesalahan yang mungkin kita lakukan. Kemudian sabar dalam beribadah. Ketiga hal ini memerlukan kesabaran. Jadi kualitas kesabaran itu menunjukkan, menghasilkan paham terhadap godaan-godaan setan. Mari kita lihat ayat sebelumnya. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah
kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang-orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan menjadi teman yang setia. Dia tahu, dia bisa mendeteksi ya, bagaimana orang bisa benci, orang dengki ya, orang merasa terganggu, sehingga dia berbuat sesuatu yang jahat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terhadap orang yang sabar tadi gitu ya. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama kejahatan dengan kebaikan. Idfa billati ya ahsan. Balaslah kejahatan itu, tolaklah kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya orang itu tahu, misalnya seandainya orang itu iri sama dia, ya, benci sama dia, ya, maka kebencian dan keirian yang dilakukan orang itu akan dibalas dengan kebaikan. Jadi orang yang iri dengki misalnya, ya, dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang setimpal, enggak. Dia baik, ya, dia sabar gitu ya. Malah mungkin dibalas dengan kebaikan, ya. Diberi makanan, dikirimi makanan, tanda cinta. Tapi sebetulnya orang itu tahu, sebetulnya orang iri, ya, orang dengki, orang yang memusuhi itu karena mereka nggak tahu, atau mereka dikendalikan oleh setan. Jadi kita tahu nih, orang ini sebetulnya orang yang sedang dipengaruhi setan. Jadi kita tidak akan meladeni orang seperti itu, karena yang kita ladeni itu sebetulnya setan. Ya. Jadi kesabaran itu timbul karena kita paham bahwa orang itu sedang dipengaruhi setan. Nah, dengan kebaikan-kebaikan yang kita berikan itu akan, insya Allah akan merubah, ya, jadi teman setia, teman yang baik, yang membela. Kita lihat bagaimana musuh menjadi teman yang baik karena diberi balasan kebaikan, sehingga merubah, mudah-mudahan ya. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah, maka orang-orang yang di antara kamu, ya, ada permusuhan, adawah, ka'annahu, berubah, ya, seolah-olah dia menjadi waliyun hamim, menjadi teman setia. Hamim itu teman yang membela, ya, kalau temannya merasa diancam, gitu ya. Jadi teman setia itu maksudnya itu yang membela, yang tadinya musuh dibela, ya, gitu. Karena tadi pengetahuan, maka sabar itu betul-betul harus dipelajari, ya. Dalam kisah antara Nabi Khidir dengan Musa, Nabi Khidir bilang kepada Musa, ya, jangan banyak tanya, gitu ya. Ya, kata Musa, mudah-mudahan aku sabar. Terus Khidir bilang,
Bagaimana kamu bisa sabar? Sedangkan pengetahuan mengenai sabar kamu belum ada. Nah, jadi sabar itu merupakan pengetahuan yang harus kita pahami. Ya. Mengapa orang itu bisa sabar? Ya. Misalnya musibah, bisa sabar. Karena kita tahu, ya, tiap musibah itu terjadi kepada kita seizin Allah. Tanpa seizin Allah tidak akan terjadi. Nah, itu. Jadi kita tahu, maka kita bisa sabar. Gitu ya. Mari kita baca ayat sebelumnya. Nah, dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah dan mengerjakan kebajikan dan berkata, sungguh aku termasuk orang-orang muslim yang berserah diri. Ini merupakan kualitas lanjutan. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Artinya orang ini berdakwah, ya. Berdakwah dalam arti ya umum saja, ya. Dakwah, mengingatkan, mengajak. Tidak berarti seseorang yang berdakwah itu bisa menyampaikan seperti ceramah, tidak, ya. Apapun yang kita lakukan, sebab kita ini semuanya berfungsi sebagai dai. Kita ini berfungsi sebagai dai semuanya, ya. Makanya waktu kita sujud itu terbayang perintah-perintah Allah itu terhadap kita, ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Terbayang 3 surah yang dekat dengan surah A'la, surah At-Tariq, surah Al-Ghasyiyah, surah Al-A'la. Apa diperintah kepada kita? Terbayang oleh kita, ya. Karena setiap kita menjadi dai, ada yang dai sebagai contoh, ada dai sebagai orang yang berkuasa, ada dai sebagai ulama, ada dai sebagai masyarakat biasa yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Itu tugas kita, itu dai, ya. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang baik perkataannya dari yang selain daripada orang yang menyeru, ya, menyuruh kepada Allah dan wa amila salihan, beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan berkata sesungguhnya aku ini orang yang muslim, orang yang berserah diri. Kelihatan 3 sudah, ya. Sabar, menolak kejahatan dengan kebaikan, kemudian menjadi dai, ya, menyeru, beramal soleh, dan menyatakan dia orang yang berserah diri. Ya, itu ya. Kita lanjutkan lagi. Sebagai penghormatan bagimu dari Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nuzulam min ghafurur rahim. Ini berarti berkenaan dengan ayat di atas, ya. Mari kita lanjutkan ayat 31. Ayat 30, ya. Sesungguhnya orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah.
Artinya ada suatu pengakuan, ya, bahwa dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, ya, istiqomah di sini, ya, istiqomah. Maka malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Jadi ini sebenarnya ringkasan saja. Jadi pengabdian, ya, kesolehan yang telah dilaksanakan, sehingga ini sebagai penutup saja, ya, kepada orang-orang yang soleh, orang-orang yang istiqomah. Jadi istiqomah itu, kalau ditanya istiqomah, memang secara umum diyakini orang kebanyakan terus menerus. Tapi kalau istiqomah ditanya kepada para sahabat, kepada Sayyidina Abu Bakar, apa itu istiqomah? Menurut Abu Bakar, istiqomah itu tidak mensekutukan segala sesuatu kepada Allah SWT. Artinya dia menganggap itu tauhid. Ya. Apa istiqomah itu kalau ditanya Abu Bakar mengatakan, ya, lakukanlah dengan sepenuh hati apa-apa yang merupakan kewajiban dan menghindari segala sesuatu yang dilarang. Itu menurut Abu Bakar. Kemudian kalau ditanya kepada Sayyidina Utsman, apa itu istiqomah? Kata Utsman, ikhlas. Nah, gitu. Menurut istiqomah Islam, ikhlas. Kalau ditanya kepada Ali, kerjakanlah kebaikan-kebaikan itu. Jadi menurut para sahabat itu berbeda-beda. Nah, perbedaan itu kalau kita teliti dalam Al-Quran, istiqomah itu ada 4 di dalam Al-Quran, ya. Artinya ayatnya, ada kelompok ayat istiqomah itu ada 4. Artinya masing-masing sahabat memberikan penekanan. Kalau, ya, Abu Bakar itu mungkin, ya, wallahualam, kita kan tidak tahu. Itu dasar yang diberikan oleh Abu Bakar itu adalah surah Fussilat ayat ke-6, ya, berkenaan dengan tauhid. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakan kepada Nabi Muhammad, sesungguhnya aku nih manusia biasa seperti kalian, cuman aku diwahyukan, diberi wahyu, ya, dan tugasku mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti berkenaan dengan tauhid, ya, gitu. Fastaqimu ilaihi. Istiqomahlah kepadanya. Ini yang dipahami oleh Abu Bakar. Tentu Ali juga beda, tentu Utsman juga beda. Nah, kalau menghadapi yang seperti itu, kembali ke Al-Quran, teliti Al-Quran, ya. Mari kita lanjut, ya.
Innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang yang berkata Tuhanku Allah, itu mengandung arti dia patuh taat, ya. Sumastaqom, kemudian dia beristiqomah, ya. Maka malaikat datang. Itu menunjukkan proses bahwa ketika dia akan menemui ajalnya, malaikat akan berkata kepadanya, ya. Malaikat akan datang, ya. Tatanazzalu alaihim, tatanazzalu alaihimul malaikah, ya. Datang malaikat kepada mereka, kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan alla takhafu wala tahzanu, agar jangan kamu takut, agar jangan kamu sedih, ya. Wa basyiru bil jannah, ini bergembiralah, wa basyiru bil jannah, dengan surga yang allati kuntum yu'adun, yang dahulu kalian telah dijanjikan. Ayat 31, kemudian kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Jadi kita dilindungi di dunia pun di akhirat, ya. Di dunia kita dilindungi, di akhirat dilindungi. Allah bukan main, ya. Nikmat Allah berikan kepada kita. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tastahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un, memperoleh apa yang kamu inginkan, ya, dan memperoleh apa yang kamu minta. Ini ringkasan saja, ya. Orang yang berakhirnya dengan meninggal dalam keadaan yang baik, sebagai penghormatan bagimu dan Allah yang Maha Pengampun, Maha Penyayang. Jadi segala sesuatu itu yang dirasakan oleh mereka itu nuzulam min ghafurir rahim, penghormatan. Jadi tergambarlah kita mengapa orang-orang seperti itu bisa mengenali, ya, mengenali godaan-godaan setan. Pertama dia sabar, kemudian dia menolak kejahatan itu dengan kebaikan. Artinya dia tahu bahwa itu proyek setan yang sedang mempengaruhi orang-orang yang berbuat jahat kepadanya. Mungkin saja perlu waktu, perlu kesabaran, ya. Mungkin setahun, 2 tahun dia tetap baik, akhirnya mungkin tahun ketiga, tahun keempat baru. Tidak mudah, ya. Saya kira kita mudah-mudahan kita memperoleh sesuatu yang membuat hati kita baik, hati kita sabar dan istiqomah. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.